semangat lagi karena kita kembali menemani Anda dalam Berita Islami Masa Kini. Dan seperti biasa akan ada 3 berita yang kita sampaikan. Yang pertama ini cukup bikin saya kaget tadi ketika baca. Loh, kok ada ya seperti ini? Jadi sekarang ini ada aplikasi untuk poligami. Maksudnya gimana dan seperti apa aplikasinya? Langsung kita lihat penjelasannya. Apa itu aplikasi poligami? Pemirsa beriman, baru-baru ini para netizen yang kebanyakan adalah kaum Adam tengah diramaikan dengan adanya aplikasi ponsel yang bernama Second Wife, The Polygamy App. Seperti namanya, aplikasi ini merupakan aplikasi poligami. Aplikasi ini dibuat oleh seorang IT developer muslim bernama Azad Chaiwala. Aplikasi ini pun telah digunakan oleh lebih dari 136 negara yang telah diunduh lebih dari 100.000 kali dengan lebih dari 2.000 pengguna aktif. Sebenarnya, sebelumnya Chaiwala telah terlebih dahulu membuat sebuah situs yang juga dengan nama secondwife.com. Situs yang lahir sejak akhir tahun 2014 ini pun sukses menyita perhatian banyak orang, hingga Chaiwala memutuskan untuk membuat aplikasi untuk Android sehingga lebih mempermudah seseorang untuk mengaksesnya dari ponsel pribadinya. Situs dan aplikasi yang dibuat oleh Chaiwala ini bertujuan untuk memfasilitasi para suami yang ingin mempunyai istri lagi. Tentunya disesuaikan pula dengan tuntunan ajaran dalam Islam, di mana pada halaman awal aplikasi ini terdapat potongan ayat Al-Quran. Menurut IT developer berdarah Pakistan ini, kini 75% pengguna aplikasi ini berjenis kelamin laki-laki, sementara sisanya adalah perempuan. Pengguna perempuan dari aplikasi ini kebanyakan menginginkan pernikahan dan siap menjadi saudara bagi istri-istri suaminya. Dalam prakteknya pun, diketahui berdasarkan data tahun 2009, poligami sendiri telah dilegalkan oleh 33 negara di dunia. 25 diantaranya berada di benua Afrika, sementara lainnya ada di Asia seperti Arab Saudi, Pakistan, serta Bangladesh. Dan hingga 2010, negara yang melegalkan poligami pun meningkat menjadi 35 negara. Namun mungkin masih timbul pertanyaan di benak kita, adilkah sistem poligami ini bagi kaum perempuan? Pemirsa beriman, dalam kenyataannya memang banyak sekali kalangan yang tidak menyetujui adanya praktik poligami ini, termasuk juga dari umat Islam sendiri. Alasannya pun beragam, mulai dari ketidakadilan hingga tersakitinya hati seorang istri. Namun di balik itu semua, kita harus meyakini bahwa poligami merupakan sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang memiliki ketentuan hukum yang maha adil. Maka sudah tentu dalam praktek sistem poligami terdapat hikmah dan faedah luar biasa, di mana dalam Islam hukum asal poligami berkisar antara ibahah yang berarti boleh dilakukan dan boleh juga tidak, serta istihab atau suatu yang dianjurkan. Adapun dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini memperbolehkan adanya poligami, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan poligami pada lanjutan ayat tersebut, yang artinya, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Dalam kajian agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada setiap manusia untuk selalu bersikap adil dalam semua keadaan, baik yang berhubungan dengan haknya maupun hak-hak sesama manusia, karena Allah Ta'ala telah mensyariatkan agamanya di atas keadilan yang sempurna, termasuk dalam hal ini sikap adil dalam poligami, yaitu adil dalam mencukupi kebutuhan para istri, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan bermalam bersama mereka. Namun tidak berarti harus adil dalam segala sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya, karena itu jelas di luar kemampuan manusia. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.
Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Quran Surah An-Nisa ayat 129. Berkenaan dengan ayat tersebut, Imam Asy-Syafi'i berkata, berlaku adil pada ayat tersebut adalah di dalam perasaan yang ada dalam hati atau rasa cinta dan kecenderungan hati. Karena Allah Ta'ala mengampuni bagi hamba-hambanya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka. Dan Imam Asy-Syafi'i pun berkata, janganlah kamu memperturutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan yang menyimpang dari syariat. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman, dari penjelasan ini dapat diketahui poligami itu diperbolehkan. Namun dengan syarat bisa berlaku adil. Dalam hal ini hukum diperbolehkan di sini tidak wajib. Sedangkan berlaku adil itu wajib bagi setiap muslim. Maka hal ini menunjukkan bahwa bagi suami yang ingin berpoligami, mereka harus mengutamakan kewajiban untuk berlaku adil. Dan tentunya hal tersebut tidaklah mudah. Sedangkan bagi kaum wanita, tidak seharusnya menentang poligami. Karena ketika kita menerima poligami dengan ikhlas karena ketentuan Allah, maka ini akan menjadi salah satu bukti kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa kehidupan ini adalah ujian dan cobaan. Maka selama mereka yang bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia meraih kenikmatan yang abadi di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya, jadi itu dia pemirsa. Kata kuncinya adalah adil. Kalau bisa adil silahkan, kalau nggak bisa satu aja cukup pemirsa. Karena memang ini kembali lagi ke individu masing-masing. Kalau setuju, kalau merasa mampu diperbolehkan oleh agama. Tapi kalau nggak, satu juga lebih dari cukup. Menurut saya sih gitu pemirsa. Dan setelah ini kita masih ada pembahasan tentang si kecil yang berhati mulia. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.